Veda tak lagi anak kemarin sore. Veda Ega Pratama kini memasuki level di mana segala reputasi dan gelar masa lalu tidak lagi cukup untuk menjamin apapun. Di Moto3, tak ada ruang untuk nostalgia. Ia tak lagi dipandang sebagai pembalap muda menjanjikan, melainkan sebagai satu dari 30 gladiator muda yang siap bertarung mati-matian di trek dunia. Bersama Honda Team Asia, beban dan harapan datang berlapis-lapis. Publik Indonesia menaruh mimpi besar, sementara tim menuntut kedewasaan dalam mengambil keputusan. Veda harus menghadapi kenyataan bahwa dunia Grand Prix tak mengenal kata proses manis. Disinilah yang dulu disebut potensi akan diuji menjadi prestasi atau hanya sekedar hype. Setiap sesi, setiap lap, setiap tikungan kini adalah ujian karakter. Dan tidak ada yang akan memperlambat langkah untuk memberinya ruang bernafas. Selamat datang di kerasnya dunia nyata Moto3. Di sini, hanya mereka yang siap bertarung secara teknis dan mental yang bisa bertahan. Honda Team Asia, medan tempur yang sesungguhnya. Honda Team Asia bukan sekedar tim. Ini adalah akademi keras untuk para pembalap dari benua yang ingin membuktikan bahwa mereka layak diperhitungkan di Eropa. Veda kini berada dalam sistem yang selama ini sukses melahirkan Furusato, Ogura, dan bahkan membuka jalan ke Moto2. Tapi tak ada yang diberikan gratis di sini. Ia akan ditandemkan dengan Zen Mitani, rider Jepang yang sudah sangat familiar dengan karakter motor Honda. Meski mereka berangkat dari akar yang sama, persaingan akan tetap tajam dan tak mengenal kompromi. Setiap latihan adalah perbandingan waktu. Setiap briefing adalah pengukuran potensi. Siapa lebih akurat memberi data? Siapa lebih cepat adaptasi? Siapa lebih tahan banting di tengah tekanan internal tim? Veda kini berada dalam atmosfer kompetisi tanpa jeda. Rivalitas internal ini tidak hanya akan mengukur kemampuannya sebagai pembalap, tapi juga kematangan emosionalnya sebagai calon bintang. Disinilah kita akan melihat apakah Veda bisa menjadi prioritas Honda untuk masa depan. Moto3, arena brutal di mana mimpi diuji. Jangan tertipu dengan label kelas pemula. Moto3 adalah kelas paling kejam dalam dunia balap Grand Prix. Disinilah para pembalap muda bertarung dalam jarak super tipis, di mana slipstream bisa jadi senjata maupun kutukan, dan satu kesalahan milidetik bisa menghapus peluang podium. Veda akan menghadapi rider-rider yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di sirkuit Eropa. Mereka tahu cara menyerang, cara menutup ruang, dan cara bermain licik secara legal. Ini bukan soal siapa tercepat dalam satu lap, tapi siapa yang paling cerdas membaca balapan dalam 20 lap penuh tekanan. Veda harus belajar cara bertahan di tengah badai, kapan mengambil resiko, dan kapan harus bermain aman demi poin. Ini bukan lagi tempat untuk sekedar menikmati balapan. Ini adalah dunia di mana 0,001 detik bisa memisahkan antara pahlawan dan pelengkap grid. Jika Veda mampu bertahan, maka ia layak disebut pembalap sejati dunia. Tantangan teknis, Honda Moto3 bukan mainan. Motor Honda Moto3 sangat berbeda dari motor-motor sebelumnya yang pernah ditunggangi Veda. Ini adalah mesin prototipe dengan respons liar, bobot ringan tapi sangat teknis. Tak ada lagi rasa nyaman seperti di Red Bull Rookies Cup. Setiap putaran gas, setiap pengereman, hingga pemilihan gear, semuanya harus sinkron. Veda tak hanya dituntut untuk cepat, tapi juga harus bisa menjadi insinyur balap yang sanggup menerjemahkan feeling ke dalam bahasa teknikal untuk timnya. Satu data yang tidak akurat bisa berujung pada strategi balap yang kacau. Di sisi lain, komunikasi jadi kunci. Tak cukup hanya percaya pada feeling di lintasan, Veda harus belajar menjelaskan apa yang dirasakan kepada kepala mekanik dan analis data. Inilah sisi lain dari Moto3 yang tak terlihat kamera. Kerja di balik layar yang penuh angka, grafik, dan analisis. Jika Veda ingin bersaing di papan atas, maka kontrol teknis dan komunikasi tim harus jadi senjata utama. Aoyama, hasil bukan segalanya, tapi progres tak boleh stagnan. Manajer tim Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, bukan tipe pemimpin yang terpaku pada hasil semata. Ia ingin melihat proses yang matang, progres yang berkelanjutan, dan karakter yang berkembang. Aoyama tahu betul bahwa Moto3 adalah ladang tempur mental. Ia pernah ada di sana. Ia tahu tekanan, ekspektasi, dan kejamnya pedok. Untuk Veda, ini berarti satu hal. Ia tidak harus selalu podium, tapi ia tidak boleh stagnan. Setiap race adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa ia berkembang dalam keputusan, dalam analisis, dan dalam sikap.
Aoyama ingin melihat Veda yang mampu bangkit setelah jatuh, yang bisa belajar dari kesalahan kecil, dan yang tidak panik ketika kehilangan posisi. Ini adalah pertaruhan kepercayaan. Jika Veda bisa menunjukkan bahwa ia punya karakter petarung, maka Honda tidak akan segan memberinya lebih banyak dukungan di masa depan. Tapi jika tidak, maka dunia Moto3 akan cepat melupakan siapapun yang tak mampu bertahan secara mental. Zen Mitani, rival terdekat, sekaligus cermin tersulit. Zen Mitani bukan hanya rekan setim, ia adalah rival yang paling realistis untuk mengukur perkembangan Veda di setiap putaran musim. Dari Asia Talent Cup, Junior GP, hingga Rookies Cup, mereka sudah berkali-kali bersaing. Namun kini, keduanya berbagi garasi, berbagi data, bahkan berbagi tekanan yang sama dari Honda. Ini bukan kompetisi musiman, ini adalah pertarungan berkelanjutan. Satu balapan buruk bisa membuat Mitani unggul dalam evaluasi tim. Satu sesi latihan yang impresif bisa memutar opini teknisi ke arah Veda. Di Moto3, pembalap terbaik tim bukan ditentukan oleh janji-janji masa depan, tapi oleh performa pekan ini. Persaingan internal dengan Mitani bukan soal saling menjatuhkan, tapi tentang siapa yang bisa berkembang lebih konsisten. Mitani dikenal disiplin dan teliti, dua hal yang sering jadi kelemahan pembalap muda. Jika Veda ingin jadi pemimpin di tim ini, ia harus tak hanya mengimbangi, tapi melampaui rekan setimnya sendiri. Dan itu dimulai dari sesi pertama, bukan dari race terakhir. Ritme fisik, jadwal padat, dan perang jarak jauh. Musim Moto3 bukan sprint, ini maraton global. Dari Portugal ke Jepang, dari Italia ke Thailand. 20 lebih sirkuit dalam berbagai cuaca, suhu ekstrim, dan perbedaan zona waktu. Jet lag, kelelahan, dan cedera kecil bisa jadi penentu kalah menang. Veda harus mempersiapkan tubuhnya bukan seperti pembalap lokal, tapi seperti atlet internasional. Pola tidur, pola makan, pemulihan otot, hingga mental fokus, semuanya harus masuk jadwal harian. Satu malam tanpa tidur cukup bisa membuat refleks melambat 0,2 detik, dan itu artinya hilang 6 posisi saat race. Fisik akan menentukan konsistensi, konsistensi akan menentukan klasemen. Veda tak bisa hanya cepat di 2 atau 3 sirkuit, ia harus bisa stabil di semua medan. Dingin lemas, panas Sepang, dan licin Sachsenring. Inilah tahun pertama yang paling brutal, dan hanya mereka yang punya fondasi fisik kuat yang bisa terus bertarung hingga bendera finish musim berkibar. Tekanan sorotan nasional, publik menunggu, tapi trek tak peduli. Sebagai satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan dunia Moto3, Veda memikul beban ekspektasi yang tak kecil. Media nasional menyorot setiap gerak-geriknya. Sponsor menunggu hasil, dan warganet menuntut kemenangan sejak race pertama. Tapi Moto3 bukan sinetron. Tak ada naskah yang bisa direkayasa. Yang ada hanyalah hasil nyata dari kerja keras di lintasan. Veda harus pandai memisahkan sorotan kamera dari fokus internal. Ia harus belajar membedakan kritik membangun dan komentar kosong di media sosial. Jika tidak, tekanan itu akan menjadi beban yang menghancurkan ritme. Tapi jika berhasil dikelola dengan baik, ekspektasi publik bisa menjadi energi tambahan. Inilah dilema pembalap dari negara besar yang haus prestasi. Dicintai saat menang, ditinggal saat kalah. Veda harus membangun benteng mental. Karena Moto3 hanya mengenal satu mata uang, hasil di garis finish. Dan trek tak pernah peduli dari negara mana kamu berasal. Mikro keputusan, dampak maksimal. 1 detik, 10 posisi. Dalam Moto3, margin kesalahan hampir tidak ada. Terlambat mengerem 50 cm, kehilangan 2 posisi. Salah baca slipstream di lintasan lurus, tersapu 5 rider sekaligus. Salah pilih tekanan ban saat sesi basah kering, finish di luar 15 besar. Veda harus mengasah instingnya untuk membuat keputusan mikro dalam kecepatan tinggi. Tidak cukup hanya tahu teori, semua harus jadi refleks. Dan untuk itu, pengalaman di lapangan jadi segalanya. Evaluasi balapan sebelumnya, diskusi intens dengan kru, dan simulasi race pace akan jadi rutinitas mingguan. Moto3 adalah ajang di mana satu kesalahan kecil bisa berdampak besar. Tapi sebaliknya, satu manuver brilian bisa mengubah jalannya musim. Veda harus belajar membaca race seperti membaca peta. Kapan menunggu, kapan menyerang, kapan menghindar dari kekacauan. Semua harus terjadi dalam hitungan detik. Karena satu keputusan tepat bisa berarti finish ketiga, dan satu keputusan terlambat bisa artinya tidak finish sama sekali. Babak penentu dimulai, bukan lagi mimpi, tapi bukti. Moto3 2026 bukan panggung seremoni. Ini bukan waktu selebrasi bagi Veda Ega Pratama. Ini adalah musim berdarah yang akan mengukur siapa dia sebenarnya. Semua pencapaian di ATC dan Rookies Cup kini hanya menjadi catatan kaki.
Yang dilihat dunia adalah apakah dia bisa bertarung melawan nama-nama besar Eropa, Jepang, bahkan Amerika Latin. Honda telah memberikan panggungnya, tim Asia telah membuka pintunya, tapi hanya Veda sendiri yang bisa menentukan seberapa jauh ia melangkah. Jika ia bisa menunjukkan kedewasaan teknis, mental petarung, dan ritme konsisten sepanjang musim, maka bukan tak mungkin Moto2 bahkan MotoGP bisa jadi jalan berikutnya. Tapi jika ia terjatuh tanpa mampu bangkit, maka dunia balap tidak akan menunggu. Tahun ini, 2026, bukan hanya musim debut. Ini adalah musim pembuktian. Ini bukan dongeng anak Gunung Kidul. Ini adalah fakta. Dan faktanya, dunia sedang menonton. Sekarang.